Dan sekarang teknologi itu berubah cepat sekali, bro. Jadi contoh seperti dulu, kereta kuda itu ada selama 1900 tahun. Kereta kuda dalam 10 tahun tuh jadi mobil. Dunia tuh seperti itu. Dalam 50 tahun tuh udah jadi pesawat. Kereta kuda 1900 tahun. Begitu-begitu terus, roda, temen roda itu 1900 tahun. Tapi dari situ ke mobil tuh 10 tahun, dari mobil ke pesawat tuh 50 tahun. Nah, itu masih ada 1900-nya. Enggak, Itu tapi kenapa maksudnya lambat? Ya enggak, progres tuh begitu, bro. Teknologi. Dia tuh kurvanya begini, teknologi. Oh, nggak langsung Eksponensial. begini ya? Iya, dia begini pelan terus dia langsung terbang. Sama seperti artificial intelligence, ini nggak ada yang paham ini tuh akan barang ini akan kemana ke depannya. Ini kita baru di awal-awal. Ini ibarat handphone tuh masih yang balok yang gede, bro. AI sekarang. Nextnya mungkin gue nggak perlu datang ke sini. Gue bisa bikin model diri gue pakai muka gue, ngomong sama dia langsung. Nah, Jadi ini akan jauh sekali ke depannya perkembangannya. Dan kripto itu salah satu teknologi yang gue sebut. Ini sama seperti internet, bro. Jadi kripto itu bukan barang yang kayak orang lain pikir. Oh, ini scam atau apa. Ini revolusi teknologi. Karena dari zaman dulu, ketika gue transfer uang ke lu, itu selalu dibutuhkan pihak ketiga. Kecuali kita fisik, gue kasih kertasnya gitu kan. oh iya. Gue harus ke bank catat, bank kasih ke lu. Harus begitu, harus ada pihak ketiga nih. Sekarang nggak, gue bisa langsung ke lu. Lewat Bitcoin. Lu punya dompet lu sendiri, gue punya dompet gue sendiri, gue kasih ke lu. Tapi itu mata uang apa komoditi ya? Jadi kan kalau kita bedah dari white paper ditulisnya Bitcoin ini, ditulisnya peer to peer electronic cash system. Jadi ini awalnya dibikin untuk nilai tukar sebenarnya. Awalnya. Jadi konsep awalnya adalah nilai tukar, tapi sekarang orang melihat ini sebagai store of value, penyimpan nilai. Jadi contoh, kita ngomongin kereta kuda lagi deh. Kita pakai kereta kuda. Zaman dulu orang bikin kereta kuda, ini ada raja nih, ya kan? Bayar yang bikin kereta kuda. Bayarnya pakai apa zaman dulu? Pakai emas, kepingan emas. Orang yang bikin kereta kuda itu kerjanya ngapain? Bikin kereta kuda, dia nggak perlu investasi. Nah sekarang orang kayak lu, contoh media, ya kan, dapat placement dari ads, itu lu harus berinvestasi loh. Kalau nggak uang lu kegerus. Oh iya. Let's say ada Derry ini zaman kerajaan tua lah. Misalnya Derry ini orang yang ngomong buat raja lah. Iya. Dia ngomong buat raja. Rajanya kasih kepingan emas. Lu cuma harus fokus ngomong buat raja doang. Lu nggak harus ngapa-ngapain dengan kepingan emas itu. Iya. Karena emasnya nggak perlu. Nah sekarang itu beda. Itu fundamental kenapa gue percaya sama Bitcoin. Karena sekarang ini berubah nih. Ketika gue dapat suatu imbalan hasil dari hasil kerja keras gue, itu gue harus ngapa-ngapain. Gue tuh tiap kali ke dokter, bro. Gue beberapa kali kan sempat ke dokter. Kadang nemenin nyokap gue sampai Singapura. Mereka ada yang tahu gue. Ada yang tahu gue dan nanya, oh ini kedepannya nih investasi seperti apa? Dalam hati gue ini kok dokter begini, ngapain dokter itu harus belajar investasi, kan kasihan dia. Karena dia tahu uangnya tergerus, bro. Iya. Jadi nilai yang lu bisa beli sekitar lu tuh tambah mahal. Karena uangnya itu turun. Zaman dulu tuh tidak seperti ini.